kita semua tentunya berduka atas insiden kecelakaan kereta api tadi malam. Tentunya kita mendoakan kepada korban, semoga husnul khotimah dan diterima segala kebaikannya selama hidup di dunia. Dan tentunya juga kita doakan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Sekaligus yang paling utama tentunya adalah melakukan evakuasi terhadap korban. Dan itu sudah dilakukan. Bisa dikatakan semua sudah berhasil dievakuasi, dikeluarkan dari gerbong yang tertabrak tadi malam. Dan update sampai dengan jam 1 siang tadi, ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada 3 yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit. Dan tentunya sekali lagi kita berupaya maksimal untuk melakukan penanganan secara medis agar bisa menyelamatkan saudara-saudara kita yang masih dirawat saat ini. Jadi tahapan pertama itu evakuasi para penumpang. Dan yang kedua adalah proses recovery dari gerbong kereta yang mengalami tabrakan. Dan tadi saya lihat di bawah memang masih diupayakan, yaitu gerbong yang gerbong khusus wanita KRL yang saat ini sekali lagi masih dalam proses evakuasi atau recovery. Tahapan berikutnya adalah normalisasi rute kereta KRL dan semua yang terdampak akibat insiden tadi malam. Ini juga yang sedang dikawal oleh PT KAI dan semua berupaya agar prosesnya cepat tapi juga tuntas. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto yang tadi sudah juga secara langsung datang ke lokasi, ke Bekasi ini, tentunya kami semua juga ingin terus melakukan pembenahan, evaluasi dan koreksi yang menyeluruh pada tingkat strategis, tapi juga pada tingkatan operasional dan teknis. Sebenarnya kita sudah mengidentifikasi sejak awal bahwa masih cukup banyak lintasan sebidang, di mana rel kereta ini juga bersamaan dengan jalur transportasi darat. Artinya jalan crossing dengan rel kereta. Kita akan investigasi dan saya belum bisa menjelaskan secara final karena KNKT lah yang nanti memiliki otoritas untuk melakukan investigasi secara menyeluruh. Apa penyebab sebenarnya? Dan langkah-langkah yang harus segera dilakukan untuk mencegah terjadinya insiden serupa. Kita harus memastikan setiap titik perlintasan kereta itu harus ada pengamanan, harus ada petugas yang menjaga. Dan tentunya pada tahapan berikutnya kita harus menghadirkan solusi infrastruktur. Apa yang dinamakan sebagai solusi infrastruktur selain pengamanan tadi? Artinya jika memang ada sejumlah lokasi yang benar-benar strategis karena padat sekali, bukan hanya telah mengakibatkan kemacetan yang parah dalam trafik sehari-hari, tapi juga tadi berpotensi pada bahaya yang menyebabkan maut. Jadi teman-teman sekalian, saya dapat menyimpulkan bahwa kejadian semalam, insiden ini bukanlah sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang serius dan pemerintah ingin segera mempercepat segala upaya untuk bisa menghindari terjadinya kecelakaan-kecelakaan serupa.